Shalom para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini saya akan ngajak saudara merenungkan tentang nubuat. Nubuat, ya, prophecy. Nubuat itu pengertian secara umum adalah firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang punya karunia profetik, begitu ya, yang berisi pesan-pesan langsung dari Tuhan. Disampaikan, ada nubuat pribadi, ya, personal prophecy itu ada. Jadi nubuat tersebut, pesan tersebut dari Tuhan melalui hambanya kepada pribadi-pribadi, ya, berupa nasihat, arahan, dan sebagainya. Nah, ada juga nubuat yang berlaku untuk satu kelompok masyarakat tertentu, untuk satu gereja, bahwa gereja ini akan dipakai Tuhan dalam bidang ini, itu ada hamba Tuhan yang menubuatkan. Jadi nubuat itu memang sesuatu yang sangat wajar sebetulnya di dalam gereja Tuhan, saudara. Jadi kita jangan menganggap bahwa nubuat itu tidak penting. Nubuat itu penting. Seberapa penting nubuat itu? Nah, kita akan lihat, saudara. 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama. Kita tahu bahwa 1 Korintus 14 ini melanjutkan akan 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 itu terdiri dari 13 ayat yang berbicara tentang kasih. Nah, setelah selesai berbicara tentang kasih, di 1 Korintus 14, ayat yang pertama, Rasul Paulus berbicara ayat ini. Saya bacakan, saudara. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, coba ini ada 3 bagian ya. Yang pertama yang harus dikejar apa, saudara? Kasih. Kejarlah kasih itu. Ini nomor 1. Kalau ada orang berkata, aku mengejar karunia-karunia, itu salah. Tidak alkitabiah. Kalau karunia-karunia tempatnya di mana? Usahakanlah dirimu. Jadi kita ya tidak boleh pasif, kita berusaha. Belajar, mengerti bagaimana karunia bekerja, berdoa, minta supaya Tuhan itu melatih kita untuk bergerak di dalam karunia-karunia. Saya pernah sampaikan ada 9 karunia roh, saudaraku ya. Dan nanti masih ada beberapa karunia yang lain. Tapi karunia ini kan Tuhan yang ngasih. Dan itu dikerjakan oleh roh. Tapi kan kita ini rekan sekerja Tuhan. Rekan sekerja Allah kan dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi kita ini harus ya bekerja sama dengan Tuhan. Maka dari itu untuk karunia-karunia roh, Rasul Paulus berkata, usahakanlah dirimu. Jadi kalau kita banyak belajar, banyak berdoa, meminta supaya Tuhan itu melatih kita untuk bergerak dalam karunia, nanti Tuhan akan kasih, saudara. Tuhan akan memakai Anda di dalam pelayanan, diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Entah itu karunia kuasa, kesembuhan, kemudian karunia mujizat, karunia iman, itu kan kuasa ya. Kemudian karunia revelasi, ada karunia hikmat, marifat atau pengetahuan, membedakan roh, dan kemudian karunia kata-kata. Nah, karunia kata-kata ini kan bahasa roh, kemudian tafsir bahasa roh, dan satu lagi yaitu nubuat, yang tadi sudah saya awali dengan penjelasan sederhana, yaitu menyampaikan isi hati Tuhan kepada pribadi maupun pada kelompok, bahkan kalau untuk orang-orang tertentu, nabi-nabi tertentu, untuk sebuah bangsa.
dia bisa menyampaikan. Nah, saudaraku, kembali ketiga tadi. Yang pertama, yang dikejar itu bukan karunia. Kalau mengejar karunia itu sudah meleset. Kita mengejar apa? Kasih. Mengapa? Kok Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih itu? Karena tidak ada gunanya kita punya karunia sehebat apapun juga kalau tidak punya kasih. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara, saya bacakan ya. Kita mau mendalam sedikit. Mengapa kok kita harus mengejar kasih? Tetapi mengusahakan diri beroleh karunia. Dan nanti ya, poin yang ketiga yaitu terutama karunia bernubuat. Itu nanti saya akan jelaskan berikutnya. Kita lihat dulu kasih, mengejar kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi cuma suara doang gitu ya saudara ya. Suara yang bikin heboh, yang bikin pekak telinga, tapi sebetulnya nggak ada isinya. Artinya sehebat apapun kita bisa berkarunia dengan bahasa macam-macam, bahasa roh, kemudian bahkan bahasa malaikat gitu ya. Tapi kalau nggak ada kasih, sia-sia. Kemudian ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya ini sudah mulai masuk nubuat. Jadi menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di masa datang begitu ya. Dan aku mengetahui segala rahasia, ini artinya pengetahuan-pengetahuan yang merupakan rahasia-rahasia itu disingkapkan bagi orang-orang yang punya karunia tersebut, karunia pengetahuan. Seperti Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, langsung dia bicara, engkau sudah bersuami 5, cerai semua, dan yang ke-6 ini, laki-laki ini bukan suamimu. Kaget perempuan itu. Ini mengetahui segala rahasia, saudara. Saya membaca sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama John Wimber. Dia pernah naik pesawat. Di pesawat udara itu dia bersebelahan dengan seorang, ngobrol-ngobrol, ternyata ini orang Kristen gitu ya. Tapi dia kaget sekali ketika dia melihat wajah dari teman baru ini yang berkenalan ini, di dahinya itu tiba-tiba ada tulisan nama seorang wanita. Dia kaget sekali. Kemudian dia tanya, Tuhan apa maksudmu? Kok aku tiba-tiba mata rohani dibuka, bisa melihat tulisan di dahinya itu nama wanita. Kemudian dia berdoa, Roh Kudus kasih tahu bahwa dia sedang selingkuh dengan wanita itu. Waduh, ini kan dahsyat saudaraku ya. Kemudian John Wimber langsung berbicara kepada laki-laki itu, maaf ya bro, aku kok tiba-tiba melihat di dahimu ada tulisan nama ini begitu ya. Begitu disebut nama itu pucat langsung saudara. Langsung kaget dan mukanya langsung jadi pucat. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia berselingkuh dengan wanita itu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mengasihi akan jiwa yang tersesat ini. Nah disitulah kemudian John Wimber membimbing orang itu dan dia bertobat. Dan dia menerima Yesus. Nah saudaraku, kalau nggak ada kasih untuk menyelamatkan jiwa dari orang itu dari kesesatan, nggak ada kasih untuk meluruskan kembali akan kesesatan yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut, ya pengetahuan yang mengetahui segala rahasia yang ada pada John Wimber itu ya seperti perdukunan saja, saudaraku. Seperti ya orang sakti gitu aja yang dikagumi. Apa gunanya dikatakan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan? Nah ini ada orang-orang tertentu yang mengetahui akan pengetahuan-pengetahuan termasuk pengetahuan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung.
Ini Paulus ini sampai memakai contoh-contoh ekstrim. Kalaupun aku ini punya iman, bisa berkata, hai gunung beranjaklah, dan itu terjadi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudaraku, kasih itu paling utama. Kasih itu mesin penggerak dari semuanya. Jadi kalau itu bergerak, tetapi nggak ada kasih, itu bukan dari itu nggak dianggap sama Tuhan. Jadi pastikan dirimu untuk punya kasih ilahi, saudaraku ya, bukan kasih manusiawi, tapi kasih yang datang dari sorga, yang membakar di dalam hatimu, yang menyala dalam hati Anda, dan kalau ada kasih itu, kita berusaha mendapatkan segala karunia. Kalau ada karunia yang digerakkan oleh kasih, maka itu yang Tuhan mau. Sampai ada yang ayat 3 ini, wah ini lebih ekstrim lagi, saudaraku. Rasul Paulus katakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, semua hartanya dibagi-bagikan pada orang miskin, begitu ya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jadi sudah korban tubuh ini dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih, saudaraku. Jadi, kalau nggak ada kasih, berarti nggak ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, ya berarti itu adalah kehebatan-kehebatan yang tanpa Tuhan. Lah, untuk apa? Kita harus menjadi dewasa dalam hal ini, saudaraku. Usahakan diri untuk beroleh segala karunia itu memang merupakan bagian dari ayat firman tadi, yaitu 14 ayat yang pertama tadi. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Nggak salah, saudaraku. Kita melatih diri, melatih untuk menyampaikan nubuatan, melatih diri untuk peka, mendoakan orang sakit, dan kuasa Tuhan bergerak dan orang itu disembuhkan, kita bersuka cita. Tetapi kita harus pastikan apakah ada kasih yang sudah kita dapatkan terlebih dahulu. Jadi kejar kasih itu sampai ketangkep. Kenapa kata kejar ini dipakai? Berarti kasihnya lari, saudaraku. Ini sebuah bahasa perlambang. Kita harus benar-benar mengejar kasih itu. Artinya kita harus mendapatkan kasih itu bagaimanapun juga caranya. Dengan segala jerih lelah apapun kita harus mendapatkan kasih. Caranya apa? Bagaimana? Minta, saudaraku. Karena ini bukan kasih manusia. Ini bukan kasih natural. Matius 7 ayat 7 katakan apa, saudara? Mintalah, maka kepadamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Nah, dalam hal ini, ayo kita minta kasih. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku, penuhi pikiranku, penuhi seluruh keberadaanku ini dengan kasih-Mu. Dan setelah itu baru kita beranjak. Aku mau belajar tentang karunia-karunia. Untuk memperlengkapi aku bergerak dalam kasih ketika aku melayani orang lain. Faham, saudaraku? Nah, sekarang yang ketiga, terutama karunia bernubuat. Nah, mengenai karunia bernubuat, mengapa dikatakan terutama, saya akan jelaskan dalam Suara Gembala berikutnya. Sampai di sini terlebih dahulu, Tuhan Yesus memberkati.